Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuli Hairani dengan NIM A24123082, kelas B dari kelompok 2. Dengan judul percobaan Hukum Kekekalan Momentum Sudut dengan asisten Valo Ananda NIM A24121042. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan 5 poin, yaitu pertama, tujuan percobaan, yang kedua, fungsi alat dan bahan, ketiga, teori singkat, keempat, bunyi hukumnya, dan kelima atau yang terakhir yaitu referensinya. Nah, di tujuan percobaan itu ada 5. Yang pertama, menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik awal sampai akhir. Yang ketiga, menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Menentukan momentum sudut awal dan akhir. Yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Lanjut ke poin kedua, yaitu fungsi alat dan bahan. Fungsi alat dan bahan ini ada 9. Yang pertama, sensor gerak. Fungsinya untuk mengukur kecepatan dan percepatan sudut suatu benda yang berputar. Yang kedua, aksesori rotasi, melengkapi dan mendukung eksperimen terkait gerak rotasi seperti katrol atau roda. Yang ketiga, jangka sorong digital, untuk mengukur panjang, diameter atau ketebalan dengan akurasi tinggi menggunakan layar digital. Yang keempat, spirit level, untuk mengukur dan memastikan suatu permukaan dalam keadaan datar atau sejajar dengan garis horizontal. Yang kelima, dasar statif besar, sebagai alas yang stabil untuk menopang batang atau peralatan lain dalam eksperimen ini. Yang keenam, batang baja panjang 40 cm, digunakan untuk sebagai penopang dalam berbagai percobaan, biasanya dipasang pada statif. Yang ketujuh, 850 universal interface, yaitu digunakan untuk alat yang menghubungkan sensor dengan komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data percobaan secara digital. Yang kedelapan, Pasco Capstan Software, perangkat lunak yang mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dari eksperimen ilmiah, terutama yang menggunakan sensor Pasco. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu neraca Auhaus 650 gram, dia alat timbangan presisi untuk mengukur massa hingga 610 gram. Poin ketiga, yaitu teori singkat tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, teori singkatnya yaitu hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan. Artinya, perubahan dalam momentum sudut atau objek hanya dapat terjadi jika ada gaya atau torsi dari luar yang mempengaruhi sistem tersebut. Momentum sudut adalah hasil kali momentum inersia dengan kecepatan suatu objek atau sudut objek. Lanjut ke poin keempat, yaitu bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Bunyinya yaitu, jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan atau kekal. Nah, ini berarti bahwa perubahan momentum sudut suatu objek hanya dapat terjadi jika ada gaya luar yang memberikan torsi terhadap objek tersebut. Momentum sudut merupakan hasil perkalian antara momen inersia
suatu benda dengan kecepatan sudutnya, dan hukum ini berlaku dalam berbagai skala, mulai dari partikel hingga ada benda besar seperti planet. Yang kelima yaitu referensi. Referensinya saya cantumkan di sini. Itulah tadi penjelasan saya tentang hukum kekekalan momentum sudut. Sekian dan terima kasih.